Halo, halo Iya, semuanya. iya, Selamatkan halo, selamat malam. wabarakatuh. Selamatkan malam, Willy. Lepaskan Semoga semua Tuhan kekristenan. Yesus memberkati kita semua. Si Willy Waduh, nih. Amin, amin. sudah ada gurunda-gurunda ini di sini. Selamat Willy, malam semua gurunda. udah percaya Yesus kawin ngapain gak login? Iya, begini Bang Dandar. Ini kan anak Sulawesi pada ngumpul semua nih di sini. Nggak Iya, ya. afdol namanya kalau nggak ikut nimbrung dong. Bentar, Siap, Will. siap. Ini Bang Handi bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Ya, waalaikumsalam. Oh, Bang Handi ya. Iya, aku juga kan anak Sulawesi. Iya, gimana? Kalau lu mah Kau Kristen, Bang? Katolik dia, Bun. Aku Karisteng Bunda. Mudah-mudahan kau dapat Karisteng hidayah, yang Bang. sudah Amin. syariah. Kita sapa Alang. Alang Laut. Kristen, saudara. Kristen apa Muslim, Alang? Alang. Muslim. Oh, Muslim. Silakan. Apa yang disampaikan, Bang? Saya mau tanya sama Bang Zuma sebenarnya inginnya. Bisa? Bagaimana, host? Gurundanya lagi nelpon barusan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bang Alang. Lagi telepon, Elang. Nanti ya, sabar. Iya, iya. Oke, saya tunggu. Tanya aja itu mewakili kalau Gurunda belum stay. Tanya Yonatan tuh, Kang Dito. Silakan, Bang. Bang Handi. Jangan, Apa beliau lagi? pengennya tanya sama Gurunda Juma itu, nanti beda. Oh. Ya, kalau gitu nanti lagi ya, Bang ya. Soalnya kita mau diskusi ya, Bang. Izin ya, Bang. Bang Elang ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman Kristen yang mau belajar tentang kekristenan, yang belum paham tentang Bible ya, terutama buat para pendeta, pastor, biarawati yang sedikit bohai ya, silakan naik ke atas ya. Kita ajarkan kalian tentang Bible dan tentang kekristenan ya. Kalau biarawati yang cungkring jangan naik, Bang Nandar nggak suka ya, teman-teman ya. Harus yang sedikit bohai. Ayo diskusi itu. Bang Handi, Moderator nih, Bang Handi. si Willy tuh. Ada si Willy nih Katolik, tapi sudah percaya Yesus kawin tuh. Tinggal login aja sebetulnya. Ya, tapi masih ada satu langkah. Yang disalib itu yang mana? Yang mulia kah yang terkutuk? Itu aja dulu. Bang Willy. Ya, gimana Bang siapa ini? Bang Handi? Enggak, nama asli saya Maruoto, Bang. Oh, Maruto sudah jadi orang Jawa ya. Menurut Bang Willy, Yesus itu mulia atau terkutuk? Ada dua versi Yesus, Bang Handi. Yesus yang mana dulu ini? Anaknya Maria lah. Kalau anaknya Maria itu gampang aja jawabannya, nggak usah muter-muter, Bang Handi. Apa Itu itu? adalah Yesus yang termulia itu. Termulia, pinter. Terus yang terkutuk siapa? Kalau yang terkutuk itu ya yang buatannya versinya Paulus itu, Bang Handi. Wah, udah mulai pinter nih, berat. Pakai Berarti son Berarti son menurut apos Anda ada dulu dua ya? dong. Ada dua ya? Iya, ada dua versi kan, Bang Handi. Berarti yang Bahkan di kekristenan sendiri sudah tahu sebenarnya, Bang Handi, Yesus itu ada dua versi. berarti yang menjadi Tuhan yang mana? Yang menjadi Tuhan ya nggak ada lah, itu dia. Yesus itu kan hanya utusan dong. Enggak, yang dijadikan Tuhan kan ada itu. Mati, Oh, bangkit yang kembali dijadikan Tuhan supaya oleh ya. oten-oten begitu ya, Bang Handi. Kan ada tuh datanya tuh Roma 14:9 atau Kisah 2:36 tuh. Mati, hidup kembali Iya. supaya menjadi Tuhan. Ya betul, Bang Handi. Jadi harus mati dulu baru jadi Tuhan, begitu kan? Jadi menurut Anda yang dituhankan
sebagian orang ini bukan anak Maria begitu ya? Bukan dong. Itu adalah Yesus yang terkutuk, buatannya Rasul Saulus Paulus itu. Iya iya. Iya, sebenarnya jawaban pertanyaannya Bang Handi ini sangat mudah sekali. Nggak usah muter-muter jawabnya. Ya, muter Hanya kalau- biasa oten kan, muter-muter Bang Handi. Kalau orang jujur menjawab ya mudah. Iya, harus jujur memang. Ya kalau kayak Anda jujur mudah. Tapi kalau Anda menjawab begini, Anda diragukan Anda Kristen gitu. Iya, karena itu fakta lah. Itulah fakta yang sebenarnya Bang Handi. Biar mau muter-muter gimana ya, faktanya memang seperti itu kan. Mau gimana lagi dong. Ya tapi sebagian orang itu mengatakan tidak seperti jawaban Anda. Diputar-putar gitu. Akhirnya bulat. Ya, itulah tugasnya api untuk mencuci otak-otak oten-oten itu Bang Handi. Ya kan, seperti itu. Ini sebenarnya topik ini yang menjadi trending topik ya. Ini sudah sampai ke mancanegara loh. Kemarin itu wakil presiden Burundi nelpon saya, ini topik tolong berhentikan, gitu loh. Karena terbukti menurut Anda juga akan ada dua Kristus, satu yang mulia, satu yang terkutuk, gitu loh Bang Willy. Iya, betul-betul Bang Handi. Terus kenapa izin Bang Handi, Daeng? Kenapa belum bersyahadat Bang? Ya, banyak faktor lah Bunda kan. Mulai dari lingkungan, keluarga, bahkan mental aku sendiri yang harus diusir dari dibenahi. keluarga? Kalau diusir sih enggak ya. Jangan ke Cuma situ ya dulu lah, istri kan masih prosetan. Ya. Kita runut dulu jadi lah, harus bawa ke atas. Jangan dulu seorang diimbangi syahadat dulu. lah. Kok Bang Willy, istrinya menurut prosetan? Anda ada nggak ajaran Islam menurut Anda yang tidak baik? Kalau sampai nih titik saat ini aku belum menemukan kelemahan dari Islam itu sendiri ya. Seperti itu Bang Andi. Oke. Menurut Anda sesudah Ya Nabi pakai Isa sonaplos atau dong. menurut Anda sesudah nah ini jangan kesini dulu ini. Gimana Bang Andi? Ini ada Kristen masuk Sia ini. Coba Anda jelasin ke dia deh, bilangin ada dua Kristus. Iya. Coba Anda yang jelasin deh. Ini sih ya ini adalah oten-oten penghujat ini Bang Andi. Contohnya, Tapi pasti dia Contohnya. setuju itu. Kalau Anda mengatakan Yesus itu mulia, pasti setuju dia. enggak, coba apa Willy, kamu bilang gua oten penghujat. Contoh yang kamu dengar gua menghujat di mana? Ini komalnya Ustadz Arif, Bukan, ini komalnya yang gua tanya. Nah, siapa inilah, kamu lagi kan- tayang tadi siang itu. Kamu nih mana-mana memang penghujat. Akui saja lah itu. Contoh. Nggak usah ke situ deh, ke topik aja Willy. Kasih tahu aja. Siapapun Bukan, yang bentar dulu Andi. Diam dulu, Dia bilang diam gua dulu, mau kau. hujat. Saya sama Willy loh. Contoh hujatan gua apa, Willy? Iya, makanya ini saya mau kasih tahu contoh hujatan kamu. Menurut Pak Bang Willy, yang orang yang setuju anak Maria terkutuk itu menghujat atau tidak? Gimana Bang Andi? Menurut Anda, anaknya Maria kan ini mulia. Tapi ada orang mengatakan anaknya mulia yang terkutuk di tiang salib. Menurut Anda itu menghujat atau tidak? Menghujat Bang Andi, sangat menghujat itu. Ya iya setuju. Orang mulia kalau dikutuk itu menghujat. Nah itu ya lu hujat anaknya Iya, Maria. setuju sekali. Nah, lu balikin ke dia sih ya. Dia menghujat anak Maria. Orang mulia kalau dikutuk. Memang kamu asli Kristen, Willy? Aku Kristen ini, tapi akhir-akhir ini keimanan aku sedang terguncang. Karena apa? Karena begini ya, aku heran ya sama oten-oten ya. Yang satu denomnya prosetan, Katolik, Oneness, Tritunggal ya.
Yang satu menyebut menyanyi di gereja itu sesat, sedangkan denom lain mengatakan bernyanyi itu pengajaran Yesus. Denom satu mengatakan bahwa tidak ada Yesus menyebut dan mengajarkan buat berdoa di gereja, sedangkan denom lain mengatakan berdoa di gereja itu adalah pengajaran Yesus. Bahkan Paulus pun sedang menyebutnya sebagai penyesat yang sedang menyesatkan umat pengikut Yesus. Dan memang itu benar ya. Padahal mereka lupa, baik Ibu Buruni, Pak Keren, Pendeta Nugroho, sebenarnya mereka semua itu sedang masih sakit dan tersesat karena mereka masih menyembah anak manusia yang bernama Yesus. Padahal Yesus sendiri mempunyai Tuhan loh. Pasien-pasien sakit jiwa mereka ini aku menyebutnya, ya. Udah. Bisa gua ngomong? Ya, lanjutlah. Oke. Daripada saya menanggapi kamu tentang Alkitab, karena gue tahu dari cara kamu berbicara, gue tahu kapasitasmu, mending gue ucapkan selamat dulu kepadamu sebelum kamu alap. Kalau gue saran, secepatnya kamu alap. Nah, nanti kalau kamu alap, gue siapa tahu gue nggak tahu kan, nggak ketemu lu, gue ucapkan selamat duluan. Selamat ya bro, untuk imanmu yang baru. Saya berpikir, bukan berharap ya, saya berpikir kamu secepatnya mualaf supaya kamu mendapat hadiah oleh-oleh dari gua, yaitu 1 Timotius 4 ayat 1. Kau ikut ajaran setan. Buka itu. Enggak begini bang ya. Kalau ingin mengimani sesuatu itu harus memakai akal ya. Jangan dulu deh mualaf lah, akal dulu. Bang ini nggak bagus ini kalau mualaf ikut ajaran setan. Justru yang menyembah setan itu Anda. Kenapa yang keluar dari kubur itu setan? Gak bisa kayak begitu. Gak bisa mengatakan di sini. Gak bisa yang mengatakan itu. Yang setan itu yang mati terkutuk di kayu salib itu setan, itu iblis setan. Itu. Gak bisa iblis itu. Kayak gitu. Kan cuma mengutip ayat Alkitab. Ya begini Bang Handi, izin aku masuk dulu ya. Bang ya, kalau kamu mau menyuruh aku menjadi mualaf, ya antar dulu lah, minimal akalmu dulu lah yang dipakai ya sebelum menjadi mualaf, seperti itu. Oke. Kan kamu jangan kan cuma modal imani aja. Nah, iya, kan kamu yang barusan bilang imanmu sudah mulai goyang. Nah, karena imanmu sudah mulai goyang, kan gua katakan tadi, gua berpikir semoga kamu secepatnya mualaf, tinggalkan Yesus kan, karena Yesus bilang lebih baik kau dingin panas sekalian. Jadi kalau kau mau tinggalkan Yesus, ya itu lebih baik karena memang untuk menggenapi ayat Alkitab 1 Timotius 4 ayat 1 kurang kayak gitu kurangnya ya gimana nah suruh dong temanmu biar nggak ribut. Oke, sudah ya. Dikit lagi. Dikit lagi. Jadi satu hal yang kamu harus ingat seumur hidupmu, ketika engkau meninggalkan Yesus, engkau ikut ajaran setan. Selamat ya. 1 Timotius 4 ayat 1. Coba kamu dengar nggak? Coba ulangi perkataan gua 1 Timotius 4 ayat 1. Coba ulangi. Justru kamu lah yang meninggalkan ajaran Yesus. Saya nggak murtad. Kalimatnya di situ murtad. Tidak ada istilah murtad di Bible, nggak ada itu istilah Al-Quran. Di mana ada murtad di Bible? Ada, coba buka. Di mana ada murtad? Ada. Di mana? Coba buka. Diam dulu. Ini saya tadi lu nyerocos loh. Justru kalianlah itu yang meninggalkan ajaran anaknya Bunda Maria. Ajaran anaknya Bunda Maria menyembah Tuhan yang satu. Jangan makan babi, disunat, sujud. Anda yang meninggalkan. Yang Anda ikuti itu ada ajaran iblis, ajaran setan yang keluar dari kubur. Anda yang meninggalkan. Itu data itu data. Ya, oke. Sama yang saya kutip itu juga data 1 Timotius 4 ayat 1. Coba tunjukkan kalau gini aja. Coba tunjukkan ajaran Yesus anak Maria yang kau ikuti sampai sekarang. Silakan. Oke. Yang mana? 1.
Satu, mintalah dalam namaku, kata Yesus. Kamu berdoa, mintalah dalam namaku. Aku berdoa kepada siapa? Yesus. Enggak, berdoa kepada siapa? Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Kupingmu dua apa satu? Oke. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Terus yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yesus berdoa, dengerin. Yesus berdoa kepada Bapa, kamu berdoa kepada Yesus. Yang mana yang benar? Aku berdoa kepada Bapa. Yesus tadi kau bilang berdoa kepada Yesus. Dengerin dong. Mintalah dalam nama. Tadi kau bilang berdoa kepada Yesus, kok dirubah? Kok dirubah sih? Aku berdoa kepada Yesus karena iya. Yesus berdoa kepada siapa? Dengerin, Yesus berdoa kepada siapa? Santai. Kamu tadi udah ngomong loh, kamu berdoa kepada Yesus, Yesus berdoa kepada Bapa. Yang mana yang benar nih? Berdoa kepada siapa nih? Aku berdoa kepada Yesus. Oke, baik. Di mana Yesus pernah berkata berdoalah kepada aku? Nah, makanya dengerin biar gua ya silakan. Ya udah kan, Yesus berkata, mintalah dalam namaku. Oke, aku meminta dalam nama Yesus. Itu salah satu ajaran yang Yesus ajarkan gue ikutin. Kamu masih mau nambah ajaran apa yang Yesus ajarkan gue ikutin? Lanjut ya, gantian. Yesus itu beribadah di gereja apa sinagog? Sinagog. Kamu beribadah di mana? Di gereja. Sama apa enggak? Beda. Kau ikuti ajaran siapa ke gereja? Aku ikut ajaran Yesus. Di mana Yesus pernah ngajarin ke gereja? Matius 16 ayat 18. Enggak ada gereja di situ. Ada jemaat di situ. Enggak ada gereja di situ. Di situ jemaat, di situ gereja itu apa? Gereja itu apa? Udah cukup. Jadi Yesus pergi di sinagog, kamu gereja, beda ya. Oke, dua nih perbedaan nih. Yesus beribadah hari apa, kamu hari apa? Silakan. Halo. Yesus hari apa, kamu hari apa? Mingkem lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki bagaimana? Iya, tadi saya mendengar ada yang kalau meninggalkan Kristus itu mengikuti setan ya. Betul, gua yang ngomong. Oke, baik. Buka dong datanya. Saya senang. Iya, baik. Anda dapatkan data di mana itu? 1 Timotius 4. Semua orang yang masuk Islam dari kekristenan itu sampah dan ikut ajaran setan. Oke. Baik. Kita baca 1 Timotius 4 nomor 1 ya. Baca silakan ya? monggo. Oke, saya baca. Dinda Dito, boleh bukain saya, Dek? Kita buka Dito. ini. Dinda, Abang ini nggak belum bisa open cam yang ini. Ada yang bisa open cam? Open cam di sini ada nggak? Benar mau open datanya. Bisa. Tapi harus betul-betul ini, jangan lari kemana-mana. Alkitab Sabda 1 Timotius 4 nomor 1. Jangan sampai buka yang lain lagi. Sabda, pakai lay dong. Iya, lay. Kita lay dong. Alkitab Sabda. Iya. 1 Timotius 4 nomor 1. Duduk yang cantik ya, saudara ya. 41. Iya. Alkitab Sabda. Aduh. Apa lagi? Nih. Ribet. Ini geronda. Ribet ya? Jaringanku kasih nah. Oh. Yang lain bisa nggak? Kian Santang? Nggak bisa ya? Bisa Gurunda. Ayat berapa? Buka dulu kan. 1 Timotius 4 nomor 1. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, lay dong. Sabda mulu kebangsaan. Lay. Terjemahan baru lay, silakan. Nah, tuh yang terang, Bun. Ya. Di situ ada kata roh. Coba kata roh 4151 di situ tertulis apa? Empat 4151. Iya. Roh. Lay dong. Bahasa Yunaninya apa? Pneuma. Pneuma.
Pneuma itu diartikan roh, begitu. Jadi artinya, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Oke, boleh buka Lukas 24 nomor 37, Bun? Lukas 4:27. Iya. Supaya teman kita ini belajar ya, belajar untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul paham Bible, bukan cuman omon-omon saja. Nah, apa katanya Lukas 24 nomor 37, Bun? Lai, terjemahan barunya. 37 atau 27? Alamak, 37. 24, 37 ya. Oke. Mungkin Ahi Ardi bisa dibantu Ahi Ardi. Sedikit lagi. Assalamualaikum, Ahi Ardi. Sedikit lagi. Sabda lagi Gurunda. Saya kalau lihat data di situ, Bun. Oh, iya, sabda. Alamak. Masalah Paralel. generasi. Oh ini. Sekarang kasih jaringannya. Ini apa itu Gurunda? Apanya? Coba dibaca dulu, dibaca. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Lukas 24 nomor 37 kan masih. Mama kan masih 24. Saya lagi di rumah sakit ini jadi begini lah. Di rumah sakit tapi ikut debat gimana sih, Bon? Alamak, Dia cuma mau mengatakan hantu, roh di situ, hantu percaya. Sabar dulu, Dek. Sabar, Dek. Kau itu penyembah setan, Dek. Nah, coba lihat. Nah, pneuma itu apa di situ? Oh, mama susahnya Indonesia kan masih. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Cabur tong ipoin Gurunda. Iya, Dinda Diansa bisa nggak masuk Lukas 24 terkejut dan takut. Oh bisa. Ya, bisa dong. Bisa. 24:37. Iya, jadi pneuma di situ apa? Lukas berapa, Gurunda? Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 37. Host tolong serta saya, host. Gurunda. Hantu. Lukas 24 nomor 37. Host besarin, host. Udah, Yardi. Udah besar pun. Astaga. Oh ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di sini hantu bahasa aslinya apa? Pneuma. Nah, pneuma. Berarti yang di 1 Timotius 4 tadi kubacakan ya. Tetapi hantu atau iblis atau setan dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan meninggalkan ajaran Kristus lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Berarti ini setan dengan setan saling cemburu ini. Setannya berkata, kalau kamu keluar dari ajaranku, kau ikut setan yang lain maksudnya. Udah boleh gantian. Ya, silakan. Jadi kamu sudah paham ya bahwa yang di situ dimaksud di situ adalah hantu ya? Oke, paham perhatikan ya. Oke, silakan. Silakan. Lanjut. Oke, perhatikan. Pertama sebelum saya menanggapi diskusimu, selamat buat kamu juga Juma yang menjadi guru besar bagi Muslim. Bagi Kristen, guru besar bagi Kristen. Anda salah. Guru besar bagi Kristen. Kenapa sih? Bentar dulu Juma, bentar dulu. Kenapa main mute? Belum apa-apa udah main mute. Kenapa? Iya, silakan. Karena kamu salah omong, kau harus katakan guru besar bagi orang Kristen gitu. Loh, yang manggil kamu kan guru Muslim. Kenapa sih Juma? Bukan, tapi saya kan guru Bible, bukan guru Al-Quran. Saya kan ngajar Bible sudah berpuluh tahun pun. Silakan. Oke. Jadi kalau kamu mengatakan kamu mengambil dari sabda, Alkitab sabda,
jelas Iya. kamu akan selalu bertolak belakang dan kontra. Kenapa? Karena bagaimana Karena mungkin? bagaimana dengar itu. mungkin? Ya. Ya saya dengarkan, malah saya kuatkan. Ya, mau santai aja. Makanya Anda tenang dulu. Ya, sangat santai kali pun penyembah setan udah nyantik pun ini. Nah, masa penyembah Tuhan bisa berkata seperti itu? Santai lah. Saya mengatakan penyembah setan, kamu nyembah setan, kan sudah jelas itu. Santai ya, santai. Jadi bagaimana mungkin setan akan memberitahukan ajaran setan untuk membawa orang kepada kebaikan? Pertama, kebaikan apa? Kebaikan apa yang ada di Kristen? Satu aja. Apa itu kebaikan yang ada di Kristen? Satu aja kalau ada. Ku beli kalau ada. Kebaikan di Kristen apa itu? Ku beli kalau ada. Apa? Kebaikan orang Kristen kalau itu? di Indonesia ya pertama ya. Apa? Iya, santai-santai biar gue Ya, saya tanya, kebaikan kalau ada di Kristen ku beli. Iya, ini jauh, ini lagi ngomong cuma jangan double suaranya. Apa kebaikan di Kristen itu apa? Ku beli kalau ada. Iya, gue jawab. Kamu diam, biar gue jawab. Salah satu kebaikan orang Kristen di negara ini adalah jangan di negara, di Bible. Oh, di Bible. Gua kira di Kalau di negara Indonesia mah nggak ada. Apa kebaikannya kamu Kristen di Indonesia nggak ada? Makanya Apa di Bible? kebaikan Kristen yang ada di Bible itu apa? Ayo, Tuhan, makanya dengerin ya. Makanya seorang gurunda, dengerin dulu. Makanya seorang gurunda kalau sebutkan aja satu kebaikan Kristen di Bible yang bisa dicontoh oleh manusia di muka bumi itu apa? Ya. kita bisa gantian gak ngomongnya? Ya, saya kan bertanya, apa? Iya, saya mau jawab, Anda diam. Nah, silakan. Oke, makanya saya berharap kalau Anda bicara itu selesai dan jelas. Maka supaya pikiran saya juga menjawabnya jelas. Karena tadi Anda bilang omong kosong. Kebaikan di Kristen itu apa? Saya ingin tahu apa di Kristen yang bisa jadi contoh bagi manusia itu apa? Apa? Iya, makanya gue bilang gue mau jawab. Ada nggak? Ada. Apa itu? Sebutkan satu aja atau sepotong aja kalau ada sepotong. Saya ingin tahu ada nggak ajaran baik di dalam ajaran Kristen itu tertulis dalam Bible itu apa? Satu aja atau sepotong aja karena nggak mungkin ada. Silakan. Baik. Apa itu? Kalau kamu meminta ajaran kekristenan dalam Alkitab, hal yang baik dalam kekristenan, salah satu yang kamu minta untuk ajaran kekristenan yang baik. Muter-muter, saudara-saudara bingung dia mau ngomong apa, saudara. Iya, saya ngomong kosong, abang. Sianya bingung mau ngomong apa, kosong, pura-pura pintar aja. Apa? Satu aja, susah kali kalau satu. Sepotong aja, secuil. Apa? Bersundal, mengutuk Tuhannya, berbohong, halalkan semua yang diharamkan Tuhan itu, menyembah anak orang, menyembah setan. Iya. Menyembah roh pneuma yang itu maksudnya. Jawab. Kamu kan minta jawaban. Diam lah biar tapi gue kamu jawab. gak jawab. Ya udah diam biar gue jawab. Nah, kalau kamu minta ajaran kekristenan hal yang baik, pertama karena kekristenan itu berasal dari kata in Christo, maka pengajarannya dari Kristus, dari Yesus. Oke. Kok ketawa? Masalah generasi. Saya minta ajaran yang baik di Kristen yang berasal dari Bible-nya itu apa? Apa? Berdoa adalah ajaran Kristen. Kan kamu minta ajaran gimana sih? Iya, mana? Berdoa ajaran bukan? Berdoa kepada siapa? Makanya kamu jangan. Berdoa kepada siapa? Gantian. Berdoa kepada siapa? Gantian biar gue jawab. Oke, gantian ya. Kamu kan dari awal bertanya ajaran apa dalam karena kamu nggak bisa panjang kali nomormu. Udah. Kamu kembali ke 1 Timotius 1 nomor 4 tadi itu. Biar ku ajarin kau bagaimana caranya memahami. Kamu nggak berani diladenin berdoa, kamu lari lagi ke situ. Kamu berdoa kepada siapa, Cak Ayu? Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Iya.
Kenapa kau ketawa? Sudah. Yesus aja sibuk berdoa kepada Tuhannya. Berarti yang kau Ya. maksud ini Yesus siapa? Yesus yang mana yang kau maksud? Ya, saya berdoa kepada Yesus yang dilahirkan Maria, di mana kelahirannya diberitahukan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu. Kamu dengar? Jadi kau berdoa kepada makhluk Dengar yang nggak? Bentar dilahirkan dulu. makhluk. Kamu dengar nggak tadi gua ngomong apa? Itu baik nggak? Berdoa Enggak, kepada kamu dengar nggak makhluk. yang tadi gua bilang? Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapin. Apa yang gua bilang barusan? Apa yang gua Iya. bilang barusan? Iya, kamu berdoa kepada Yesus yang dilahirkan oleh manusia sesuai dengan informasi malaikat. Betul? Pertanyaan saya, apakah baik Ternyata berdoa? agak mulai pintar ya murid gua. Oke, lanjut. Apakah baik berdoa kepada ciptaan Tuhan? Tidak baik. Jadi tidak Bentar ada dulu. ajaran Jangan baik. di-mute. Udah gugur. Sudah Jangan gugur. di-mute. Sudah Jangan di-mute. sudah gugur. Sudah gugur. Sudah gugur. Tidak ada yang baik. Masa berdoa kepada Ngomong ciptaan aja Tuhan? belum udah di mute sudah gugur. Udah gugur. Udah gugur ya teman-teman. Sepakat Gugur tak? apa? Percuma itu, percuma bang itu ngomong sama si Juma itu. Berdoa Percuma. kepada makhluk ciptaan udah Tuhan KO yang itu juga sama sibuk Syafik, berdoa sama JFK kepada itu. Tuhan itu baik atau tidak bagus? Ya, gua jawab ya Juma. Berdoa kepada Yesus karena Yesus yang mengajarkan dan Yesus berkata, "Aku dari surga, kamu dari Mama, dunia." udah kacau dong. kamu. Kembali ke 1 Timotius 4, silakan. Kamu takutan banget sih kayak koran. Kenapa sih kamu Islam banget cuma? Kembali kepada 1 Timotius Nggak 4. bisa ya, Bang. Oke, gua lanjut. Oke, gue ikutin. Silakan. Kalah dia. Silakan. Saya sebut Silakan kembali ke 1 Timotius 4 biar Jangan kamu tahu bahwa kau itu penyembah setan. Cepat. ya suruh Cepat deh, cepat. YouTube gua. Oke, Cepat deh, perhatikan ya. cepat. Ya, oke Nah. baik. Nah, perhatikan. Ya. Jadi kalau bicara tentang 1 Timotius 4 ayat 1 itu jelas Ya. di situ adalah roh. Oke. Kata Roh roh di itu situ dalam huruf bahasa besarnya Pneuma itu Bentar artinya lah, hantu. Juma. Kenapa sih kamu panikan? Kenapa Islam banget? Mengarahkan kamu aja, aku arahkan kamu. Lah iya, kalau kamu mengarahin gua, ya, Arahin. kamu dia. Mengarahkan kamu supaya kau itu Iya. sedikit punya malu. Iya, Silakan. arahin. Ya silakan. Arahin, oke. Tapi sebentar, kasih kesempatan ngomong. Ya silakan. Nggak boleh. Pakai tanda huruf besar, huruf kecil. Ya silakan. Itu tambah lagi satu lagi. Suruh dulu kacungmu ini supaya gua nggak di mute biar ngobrol santai. Oke. Ya silakan. Huruf kecil, huruf besar. Ya. Bilang dulu sama kacungmu nanti gua. Udah ngomong aja lu kacung iblis. Gak mampu. Gak bacot. Mana mau ngomong? Gak bisa sudah itu. Diskusi itu. Iya, diskusi sang-sang. Gak mempan sudah itu. Apa? Gak bisa sudah diskusi Juma itu. Lah, ini diskusi namanya ini, Bung. Saya minta Anda jelaskan. Saya Anda jelaskan. Anda Makanya lu bilang dulu jelaskan. sama kacungmu Silakan. gua biar 1 nggak Timotius di-mute. 4 Anda jelaskan. Silakan. Iya, kan gua jelas. Jangan di mute teman-teman, jangan di mute. Biarkan dia berbohong. Silakan. Kacungmu itu. Silakan Anda berbohong. Silakan. Bilang sama kacungmu supaya gua nggak di-mute. Silakan kamu berbohong wahai anak setan, anak yang dilahirkan dari hasil zina. Silakan. Oke. Nah Islam banget sih cuma. Oh iya dong, saya kan bicara fakta. Emang ada syarat nikah di Kristen? Ada. Oke, Islam banget benar-benar Islam. Saya banget. tanya, ada nggak syarat nikah di Kristen? Ada nggak? Kalau nggak ada, cuman kawin kan? Ya sama seperti kambing. Kalian anak zina. Udah lanjut. Oh istri Silakan. 4 itu yang sama dengan binatang cuma. Jangan salah, kalau Daud tidak bedanya? memiliki ratusan istri, dia cucunya nggak bisa kau tuhankan. Aduh, untung Daud memiliki ratusan sampai 600 istri. Kalau ya tidak, udah, Yesus oke. itu tak Gantian ada. ya, gantian. Suruh dong kacung. Kacungmu ini dulu ngaturnya. Ya, silakan anak balau, silakan kau baca. Supaya 1 saya Timotius buktikan 4 itu. bahwa Allah. Ya, silakan wahai anak setan, silakan.
Silakan. Jangan banyak pengantar, makanya kau langsung masuk ke 1 Timotius 4. Ini loh. Nah, silakan. Ya, supaya saya bisa. Silakan. Ya, Jangan supaya banyak saya bisa komentar lain. Kamu akan Iya, ini lagi ngomong cuma. Iya, supaya saya bisa membuktikan. Tekan kau dimut lagi karena kau terlalu banyak ngomong. Ini menjelaskan. Iya, makanya kau langsung jelaskan, enggak usah kau pakai pengantar. Iya, ini menjelaskan. Karena kau supaya akan saya bisa dicegal buktikan bahwa nomor Allah itu tiganya iblis. nanti kau akan ketahuan bahwa kau itu penyembah setan. Iya, enggak supaya saya bisa. Allah itu iblis. Kamu tidak bisa menjelaskan, saya yang jelaskan. Udah, Oke, bentar ya, biar gua jelaskan. di mute anak kucing, anak tikus ini di mute aja. Saya jelaskan samamu. Tetapi hantu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang meninggalkan ajaran menyembah hantu lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, aku tanya dulu samamu, ajaran mana yang melarang kawin? Mampus. Ajaran mana yang melarang kawin? Sabar dulu. Ajaran mana yang melarang kawin? Aku tanya dulu, ini Saudara Will, mungkin dia jujur. Saudara Will, ajaran mana yang melarang orang kawin? Saudara Will, ini Kristen jujur dia. Oh, dia nggak monitor. Jadi di dalam agamamu itu ada larangan kawin. Ya, gimana Bang Suma? Ya, agama mana yang penganutnya ya, monitor Bang Suma? Ya, dilarang kawin Bang. Gimana Bang Suma? Agama mana yang melarang kemudian Bang penganutnya Juma, boleh kawin? bantu baca ini Bang Juma? Apa ini Bang Juma? Silakan. Sabar dulu, aku yang ditanya Betahi. Waduh. Ya. Agama mana yang melarang kawin? Ya, gimana Bang Suma? Agama apa yang melarang kawin? Maksudnya? Yang agamanya, tokoh-tokoh agamanya itu dilarang kawin. Tidak kawin mereka. Tokoh-tokoh. Pastor Katolik. Berarti seniornya Katolik ini ya, siapa sih pastor ya? itu. Ada makanan, ajaran mana yang Kristen awal mula Kristen ya. Oke. Melarang orang makan dan jujur dong. Sabar dulu. Melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenakan kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang melarang Adam makan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang melarang Bani Israel jangan makan ini, jangan makan itu? Itu siapa? Saudara Will, siapa itu Bang? Yang melarang makan makanan seperti babi, belut, kelinci, itu siapa yang melarang itu? Tuhan atau setan? Paman Saulus. Bukan. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau Paulus kan justru menghalalkan semua makanan. Makanya kamu alap bro, cepet kamu alap. Ayo, siapa yang melarang di dalam kitab imamat jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Yang lain, yang muslim, siapa yang ada di dalam kitab imamat? Ya, halo, gimana Bang Suma? Udah Bang. Siapa yang bisa saja menjawab? Willy, kamu syahadat aja malam ini. Siapa yang ada di dalam kitabnya Yahudi yang melarang manusia makan makanan yang diharamkan? Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Elohim. Tuhannya orang Yahudi. Jadi Paulus di sini menuduh Elohim sebagai iblis. Oke, paham ya? Karena yang melarang orang makan makanan itu hanya Elohim. Yang melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk itu Elohim. Kemudian yang melarang orang kawin itu Paulus. Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ternyata adalah dituduh oleh Paulus sebagai setan.
Nah sekarang Melarang yang makan mana yang setan ini? Yang mana yang setan? Yang datang yang datang ke Paulus. Sabar dulu. Ya pusing lah karena otakmu nggak berfungsi. Jadi jelas 1 Timotius 4 itu yang melarang makan makanan dan minuman itu adalah Elohim. Tapi dikatakan oleh Paulus itu adalah setan. Sekarang pertanyaannya yang mana yang setan? Yang mana yang setan? Yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Nabi Musa yang melarang dan membatasi makanan-makanan? Emosi mereka itu kan real, fakta tertulis. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos. Siapa yang melarang? Ya Elohim lah yang melarang. Orang Yahudi melarang sesuai apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitu juga umat Islam. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang nggak dimakan. Tetapi dengarkan, yang ada di bawah, yang masih ada di bawah, dengarkan. Tetapi siapa yang memerintahkan makan makanan yang diharamkan Tuhan untuk dimakan? Siapa itu? Siapa yang membolehkan makan makanan yang diharamkan untuk dimakan? Siapa? Paulus sama iblis. Setan yang menemui Paulus. Paulus panas. Oten nggak bisa jawab. Mistret. Berarti datanya 1 Timotius 4 itu menghantam mereka. Begitu saudara-saudara, karena memang Aliteng ini adalah Mesias, tetapi diduga Mesias Palusua. Saya kira begitu, silakan. Ya, begini Bang Suma, mumpung oten pada turun, aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Ya boleh ya. Oke, jadi di sini aku mau bertanya ya sama Gurunda. Siap. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Amin, syukurlah. Jadi begini Bang Suma, oke buat oten-oten lain, jika ilmunya masih minim, gak usah dipaksain berdiskusi, sebaiknya bertanya sajalah. Bahkan oten seperti aku yang ilmunya cukup hanya bertanya saja kok. Oke, aku lanjut ya. Aku mau bertanya nih Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma, apa jadinya ya jika Tuhan itu ada jika Tuhan itu ada Bang Suma, tapi Tuhan tidak menurunkan ajaran dan perintahnya dalam bentuk agama? Silakan. Maka manusia akan hidup seperti hewan. Kenapa? Apa alasannya? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki intelijensi, kecerdasan, makhluk yang bisa berkarya, makhluk yang bisa mencipta, berkarya, mencipta. Kemudian manusia itu memiliki keadaan free will, kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kelemahan, diuji manusia itu. Jadi kalau manusia lagi lapar, diuji dengan lapar, ada dua pilihan. Cari yang halal atau yang haram. Nah, kalau tidak ada aturan yang diturunkan oleh Tuhan, maka membunuh pun bisa dilakukan untuk makan. Kalau nggak ada aturan, ya saya harus makan, gimana dong? Oh, di sebelah saya, di tetangga saya ini ada makanan, tapi dia juga nggak mau kasih saya makan, dia mempertahankan, maka terjadi bacok membacok satu sama lain karena nggak ada aturan. Itu. Nah, sedangkan manusia itu memiliki intelijensi, memiliki kecerdasan, maka mereka akan membuat siasat-siasat untuk mengalahkan satu sama yang lain. Maka terjadilah hukum rimba. Siapa yang kuat, itu yang hidup. Karena tidak ada agama. Itulah yang terjadi sebenarnya sekiranya tak ada Islam di dunia ini. Itu yang terjadi. Untung saja Al-Quran datang memberikan kemudian pedoman dalam hidup manusia, sehingga manusia itu bisa tertuntun damai sejahtera. Coba kita lihat orang-orang yang mengaku beragama bla dan bla. Bisakah agamanya dijadikan sebagai asas bernegara berbangsa? Nggak bisa. Kalau orang itu hidup mayoritas bernegara Kristen, beragama Kristen mayoritas, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan di dalam berasas bernegara. Nggak bisa. Coba lihat Amerika misalnya, negara adidaya, agamanya mayoritas Kristen.
Mampukah mereka menjadikan Bible sebagai asas negara? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Tengok aja. Menguasai segala sesuatu yang bisa mereka kuasai. Dulu. Yang terjadi hanya apa? Penindasan, penjajahan, perampasan, harta-harta, wilayah-wilayah yang lain untuk dikuasai dan membesarkan wilayah yang sendiri. Terakhir yang ditaklukkan itu adalah negara Irak dengan tuduhan fitnah apa? Irak adalah memproduksi senjata nuklir pemusnah massah. Oh ya? Iya, maka Irak harus diratakan. Begitu rata, mana nuklirnya? Mana? Ada nuklirnya. Oh, ternyata tak ada. Jadi apa tujuannya? Hanya ingin menguasai minyak atau hasil buminya saja. Coba, kalau tidak ada agama, kenapa tidak dilakukan semuanya itu terhadap negara-negara Arab? Karena mereka takut kepada bangsa-bangsa Arab yang lain. Nah, ini bukti bahwa kalau tidak ada agama, maka yang kuat akan menguasai yang lemah akan menjadi budak bagi yang berkuasa. Untung ada Islam. Demikian Saudara Willy. Oke, terima kasih Bang Suma. Iya. Dan kalau tidak ada agama, Bung, pasti terjadi pernikahan sejenis di mana-mana. Kalau tidak ada Islam, karena agama sebelah tidak bisa membendung itu, malah mendukung. Dan kalau itu sudah terjadi, maka dunia tidak ada manusia, yang ada cuma binatang berwujud manusia. Untung ada Islam. Untung ada Islam. Ada Ratu Entot. Betul kan? Islam. Untung ada Ratu Entot. Kristen banget itu congornya. Untung ada Islam. Kejang-kejang. Untung ada Ratu Entot. Kalau tidak ada Islam, ada salam ini dari Ratu Entot, maka negara ini akan menghalalkan nikah sejenis. Untung ada Islam. Iya. Jadi aku cuma mau menyambung aja ini Bang Suma ya. Iya. Oke Bang Suma. Jadi bagaimana tanggapan Bang Suma mengenai kerancuan agama yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini Bang Suma? Apakah pemerintah, dalam hal ini pemerintah RI sendiri yang membiarkan semuanya ini terjadi, ataukah saat itu mereka belum memahami kecacatan di Bible itu sendiri tentang ketuhanan Yesus itu? Entah siapa yang salah ya. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi sebenarnya negara itu memfasilitasi warga negaranya untuk beragama sesuai dengan keinginan, kepercayaan masing-masing tanpa ada tendensi dari negara kepada masyarakatnya. Nah, hal ini dimanfaatkan kemudian oleh mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka membuat satu keadaan kitab mereka itu bisa dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas penyembah Allah, maka supaya mereka bisa nyamar seperti Islam, maka Tuhan mereka ganti dengan sebutan-sebutan Tuhannya umat Islam. Istilah-istilah yang prinsip dalam Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam Bible. Apa tujuannya? Apakah untuk mengajarkan kekristenan supaya orang kemudian benar-benar mendudukkan Kristen adalah Kristen? Tidak. Mereka ingin supaya orang di luar Kristen itu jatuh cinta terhadap mereka karena mereka juga tampil seperti Islam. Nah, apa yang harus negara lakukan? Ya, betul yang Anda sampaikan bahwa negara ini harus kemudian mengambil sikap. Jangan berdiam diri. Karena kalau hanya berdiam diri, maka akan terjadi kerancuhan. Rancuh.
Rancu, kenapa rancu? Karena satu agama Kristen, Tuhannya Allah, kitabnya buku sucinya menyebut Alkitab. Semua istilah-istilah Al-Quran masuk di dalamnya. Sehingga ya tidak lagi ada pembeda nanti mana Islam, mana Kristen. Karena Kristen masuk ke dalam tubuh Islam. Penampilan juga dibuat seperti Islam. Gak ada malu-malunya. Menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Tuhannya umat Islam, tak ada malu-malunya. Menyebut kitabnya dengan sebutan kitabnya umat Islam, tak ada malu-malunya. Apapun mereka akan lakukan demi apa? Demi untuk menyesatkan umat Islam. Maka harus ada keadaan, misalnya masyarakat Indonesia atau internal Kristen yang sudah mulai sadar untuk meminta agar lembaga Kristen ini merubah dan melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Harus ada kekuatan itu. Harus. Karena kalau tidak, maka akan semakin rancu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bisa jadi di gereja juga sudah ada azan. Bisa jadi. Ada juga azan di sana. Awe puang, awe puang. Lau mana nilo gereja naoliki puange. Bisa jadi, kenapa tidak? Tujuannya apa? Untuk mengkristenkan orang lain. Bisa jadi nanti perayaan Natal, selamat Idul Natal. Bisa jadi. Oh iya, bisa. Kenapa tidak? Setelah Bang Suma tak ada, teman-teman Bang Suma tak ada yang memperjuangkan ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Oh sudahlah, kita nggak bisa lagi membedakan mana Bible, mana Al-Quran, mana masjid, mana gereja. Bisa jadi ke depannya salib-salib di gereja itu dirubah menjadi menara-menara seperti masjid. Bisa jadi. Kenapa? Tujuannya kan yang penting banyak jemaat. Banyak jemaat berarti banyak yang dikumpulkan. Banyak yang dikumpulkan kan dunia dikuasai. Kan tujuannya memang hanya dunia. Memang tujuannya hanya dunia. Itu saudara. Jadi ya harus kemudian ada yang vokal supaya negara ini bisa membuka kemudian tabir yang selama ini tertutupi bahwa Kristen itu melakukan penyerangan secara halus kepada umat Islam agar supaya umat Islam itu dimurtadkan secara massal. Itu Bang. Kalau tidak ya izin menambahkan sedikit Bang Suma ya. Iya, silakan. Ya, kalau menurut aku sih Bang Sumaya, semua ini akibat dari pembiaran yang dilakukan pemerintah itu sendiri Bang Sumaya. Tentang Bible itu, inilah kuatnya politik, sehingga agama pun dijual demi cuang antar golongan. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari intrik politik ini. Seperti itu Bang Suma. Iya. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Itu juga ada benarnya tuh. Ya, jadi ya kita tunggu aja. Sekarang tuh sudah mulai dihembuskan pelan-pelan. Ada gereja yang mulai azan. Padahal editan itu, tapi sengaja dibuat seperti itu. Sengaja. Jadi nanti berlomba-lomba tuh gereja dengan Islam bisa jadi berlomba-lomba untuk azan juga istilahnya. Mereka juga menggunakan toa pada saat memanggil jemaat. Bisa jadi dengan menggunakan bahasa Arab misalnya. Kenapa tidak? Kalau negara diam dengan keadaan umat Islam dan Kristen ini saling sikut dalam hal adanya gerakan pendangkalan akidah, ya bisa jadi ke depannya akan terjadi seperti itu. Begitu saudara. Karena Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan agar seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu. Jadi kami hanya bertahan saja. Bertahan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Itu yang terjadi Bang. Maka Kristen ini sebenarnya harus dikembalikan polanya kepada kitabnya sendiri. Gunakan istilah Yunani, jangan gunakan istilah Islam. Gitu.
Kalau di Islam nanti ada naik haji di Islam tuh Gurunda. Kalau mereka mungkin nanti naik salib Gurunda, bukan naik haji. Bukan, kalau kita naik haji dia merubah, turun haji kalau mereka. Oh, turun haji. Iya. Turun haji nanti dia. Nah, mungkin hajinya itu di mana gitu, di Roma, Vatikan, di Golgota, atau bisa jadi di Toraja, atau di Papua, Ya, atau di Manado Bang Suma. atau di Manado. Iya, Nah, betul. Iya, lanjutlah hotel-hotel lain, silakan. Silakan. Ya, ini ada Bang Dimas sama Jevani, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Ya, halo dari Kristen Bang. Silakan kalau mau bertanya. Temanya ini Kristen adalah Mesias itu sendiri. Iya, semoga semuanya di sisi Allah ya teman-teman yang Muslim. Iya, betul Bang Juma. Namun salah Juma, di dalam Al-Mujamil ayat 12 sisi Allah adalah belenggu-belenggu yang berat dan rangka yang johim. Inilah sisi Allah Juma. Maaf, Inna ladaina angkala wajahima, sesungguhnya di sisi kami Dibesarkan, Allah dibesarkan. ada belenggu-belenggu yang Dibesarkan. berat neraka. Iya, dibesarkan teman-teman. Oke, silakan saudara. Nih di Anda jelaskan ke kami. ayat 12. Iya. Sesungguhnya di sisi kami Allah ada belenggu-belenggu yang berat. Geruduk. Oke. Oke, baik. Kita bahas ini ya. Kita bahas ya, boleh ya? Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa di sana? Nabi Muhammad. Qumil laili illa qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid, kata Allah di sana, alaihi warattilil Quran tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Itu kata Allah. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Inna nasyi'ah laili hiya asyaddu wa ta'an wa aqwa muqila. Lalu kemudian Allah mengatakan, Inna laka fid nahar sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Nabiku Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum. Kata hum di situ merujuk kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu Allah mengatakan, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakanmu, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisiku ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, yang akan aku berikan kepada siapa? Kepada mereka. Nerakaku akan aku berikan kepada mereka ketika aku telah mengutusmu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah kemudian menyiapkan belenggu-belenggu yang berat, neraka-neraka yang menyala-nyala. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhaznahu akhzan wabila.
Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu apa kata Allah? Fakaifa tatakuna, fakaifa tatakun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kata Allah, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Ini yang dikatakan oleh Allah jelas bagi kami yang paham Al-Quran. Belenggu-belenggu dan neraka-neraka yang menyala-nyala itu adalah diberikan kepada siapa yang mendustakan ayat-ayatnya. Wazarni wal makazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, yang mendustakan nabiku, mendustakan rasulku, yang memiliki segala kenikmatan hidup, aku, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala yang disiapkan untuk mereka orang-orang kafir laknatullah seperti Sefaya ini. Oke, jawab. Oke, betul. Bentar. Immanuel, bentar. Ada belum Si Rompong dulu, si Rompong. Sekarang giliran saya. Apakah cara sholat Muhammad sama dengan cara sholat umat Islam? Giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Neraka, memang betul ada. Giliran saya boleh. Apakah cara sholat Muhammad? Giliran saya boleh. Giliran saya. Ini komal Islam loh. Boleh nggak saya? Cuma udah ngomong. Boleh ya? Lanjut Guru ndak? Ya kan, saya kan giliran saya yang bertanya sekarang nih. Saya nanggepin, memang betul ada belenggu-belenggu, bahkan kakinya pun neraka. Bukhari 4470. Oke, baik. Neraka bagi pencipta langit dan bumi sama nggak neraka bagi makhluk manusia? Sama nggak? Neraka bagi Tuhan pencipta langit dan bumi berefek nggak terhadapnya? Pencipta langit dan bumi itu berefek nggak ketika neraka itu adalah bagian dari ciptaannya? Berefek nggak? Oh, kalau Allah itu kudus, nggak mungkin dia menyentuh neraka, apalagi memasukkan kaki ke dalam neraka. Itu bagian dari iblis. Masya Allah. Nah sekarang cuma Allah itu kudus, giliran saya menaruh kakinya ke dalam neraka. Itu giliran saya dong. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa atas segala sesuatunya, termasuk neraka yang adalah ciptaannya, termasuk surga yang adalah ciptaannya. Maka bagi Allah tidak bisa mensifati sifat makhluk. Oke? Tidak ada sifat makhluk yang melekat pada diri Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Pertanyaannya sederhana dan saya rasa Anda akan bisa menjawabnya dengan baik kalau Anda itu benar-benar bisa memahami Bible. Pertanyaan saya, apakah Ibunda Maria akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Ibunya Yesus, apakah akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Silakan. Sederhana saja. Oke, kalau orang tua Nabi Muhammad sallallahu memang di neraka, dijelaskan di dalam Muslim. Saya bertanya tentang ibunya Tuhan. Oh, sorry. Ya, silakan. Orang tua Nabi Muhammad. Kalau orang tua Nabi Muhammad memang di neraka. Jawab, kafir. Kamu jawab, silakan. Ringan pertanyaan saya, silakan. Apakah Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen di surga atau di neraka? Silakan. Di surga, saya pun di surga nanti ketika meninggal. Saya tidak tanya kamu. Ibunya Yesus. Iya, di ibunya surga, Yesus yang pastinya. di surga. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ibunya Yesus menyembah anaknya. Silakan. Maria kan yang tidak menyembah Yesus kan yang tidak menyembah Yesus itu neraka. Nah, yang menyembah Yesus surga seperti kalian. Nah, sekarang tolong kamu tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya. Oke.
Di sini pun Allah juga menyembah Maria. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Astagfirullah. Di mana? Emang anaknya Daromes. Di mana? Anaknya Daromes gak tau malu. Maria menyembah Yesus Tuhan kau itu yang keluar dari kubur. Tunjukkan dalil. Silakan. Silakan kamu tunjukkan. Nggak malu. Nggak malu Tuhan, mamanya Tuhanmu masuk neraka karena dia nggak menyembah anaknya. Nggak malu? Juma. Iya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Silakan. Oke, tunjukinnya dulu kalau Muhammad masuk surga. Iya. Nanti saya jawab. Saber, tracing IP-nya Saber. Bagaimana ceritanya ini teman-teman? Pertanyaan saya nggak dijawab, malah larinya ke Islam. Ayo. Di mana Maria anak ibunya Yesus Tuhanmu itu menyembah anaknya sendiri? Kalau tidak ada berarti ibunya Tuhanmu masuk ke neraka. Ayo. Silakan. Cuma tukang framing, satu pelintir ayat di pelintir. Saya minta dalil. Di mana? Cuma ini begini. Di mana? Ini itu segala macam. Dek, di mana, Dek? Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus, Dek? Di mana? Di mana-mana hatiku senang. Ya. Dasar penyembah iblis. Dan yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, sebab besar engkau akan dituhankan. Kaki Allah di neraka kok begitu ya? Artinya Allah setan. Kaki Allah di neraka artinya Allah setan. Ya, buat ngejek-ngejek Tuhan lu. Ya, boleh kita diskusi baik-baik. Emosi mereka kan, emosi. Karena mereka ketahuan sebagai Mesias palsu. Mereka pada kejang-kejang, teman-teman. Jadi Allah dikatakan dalam hadits, dia pijakkan kekuasaannya di neraka. Kuasa Allah berpijak kepada neraka. Kuasanya Allah berpijak kepada siapapun. Allah itu bertakhta di atas segalanya. Tapi mereka memahami Tuhan kita itu makhluk seperti kakinya Yesus yang mungkin ada bulunya dan seterusnya. Dia berpikir seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Karena mereka ini adalah orang-orang cupu, orang cuplis yang tidak memahami tentang Islam. Mereka sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena ketahuan bahwa mereka ini adalah Mesias palsu. Itu, mereka hanya bisa menghujat, mereka nggak bisa diskusi dengan baik. Ya, Prio. Selamat malam, Prio. Prio, selamat malam. Wah, nggak ada suaranya Bang Prio. Ya, buat teman-teman Kristen kalau diskusi yang baik-baik lah, santun-santunnya. Jangan kayak gitulah. Kalau dibawa ajaran Kristennya naik ke diskusi nggak bakal benar. Mending tinggalin dulu ajaran Kristennya di lemari, simpan dulu biar tertib. Kan itu ada yang naik lagi nggak? Kristennya kan belum ada, kosong, tidak ada, kosong. Udah punah berarti ya. Anakku sayang. Pada gila semuanya. Ayolah diskusi. Ayo anak-anak Tuhan, silakan naik ke atas anak-anak Tuhan. Ya, selamat malam Kausa 5. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
Pause. Waduh. Jaringannya lelet kayaknya. Ayo. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, itu anak hantu. Ya, Wiwin, selamat malam Wiwin. Selamat malam. Selamatkan malam anak-anak Tuhan. Ini kepencet ini, rata-rata kepencet ini. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu yang sudah membaca dan mengetahui. Ya, kalian itu anak-anak Tuhan. Silakan naik. Silakan. Yang naik, oten dulu ya. Anak Tuhan dulu ya, yang mengaku anak Tuhan ya. Kristus palsu juga boleh. Udah hilang ini, udah nggak ada ini, Akang. Aku bantu share dulu lah ya. Mana Bang Willy? Masih ada Bang Willy? Oh iya Bang Willy, lupa saya. Iya, Bang Willy, monitor Bang Willy. Monitor Bang Handi Kandito. Jadi tadi ada kurang enak, kurang elok si ya itu tadi, bahwa kalau Anda keluar dari Kristen, Anda meninggalkan Yesus. Mestinya ditanya dong, Yesus ntar dulu Bang, Yesus yang mana dulu nih yang Anda tinggalkan? Iya, kan sudah aku bilang. Iya, kan sudah aku bilang Bang Handi. Si ya itu penghujat dia itu. Di mana-mana dia di semua room memang seperti itu dia. Jadi ya nggak heran lah. Jadi begini Bang Handi ya, ada saran buat Oten ini. Siapa tahu ada di bawah yang monitor kan. Ya, oke, aku. Iya. Saya kembali ya, bahwa mereka mengatakan orang yang keluar Kristen itu meninggalkan Yesus. Menurut Mbak Willy kan ada dua Yesus nih. Nah kita step by step ya. Yesus yang mana yang Anda tinggalkan kira-kira kalau Anda keluar dari Kristen? Yesus yang buatan Saulus itu, Paman. Yesus anak Maria yang mulia atau Yesus yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Artinya memeluk Islam Anda tidak meninggalkan dong yang namanya anaknya Maria, karena tetap memuliakan dia. Betul? Iya, memang seperti itu Bang Handi. Nah itu baru jujur di sana. Jadi kalau orang keluar dari sana itu berarti meninggalkan yang keluar dari kubur itu, yang dibuatkan surat oleh Paulus menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang Anda tinggalkan. Sekaligus meninggalkan Tuhan yang dikonsilikan di 325, kan gitu. Setuju nggak di sini Bang Willy? Sangat-sangat setuju Bang Handi. Nah tadi kan ditanya itu, kalau Anda mengikuti ajaran Yesus yang mana? Ternyata yang dilakukan oleh Sia ini kan berbeda. Pertama nih, Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Yesus. Yesus beribadah di sinagog, dia pergi ke gereja. Yesus hari Sabtu, dia pergi hari Minggu. Yesus disunat, dia kagak. Yesus melarang makan babi, dia bebas.
Jadi nggak ada urusan sama anaknya Maria itu gitu loh. Lagian juga anak Maria kan untuk Bani Israel. Menurut Yesua, di luar Bani Israel adalah gugup juga. Artinya jelas sudah di sini disimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah yang terkutuk di tiang salib berdasarkan tulisan Paulus juga. Itu sih Bang Willy. Iya. Kalau dari saya. Iya makasih. benar sekali Bang Andi. Jadi di sini aku mau tambahkan sedikit ya Bang Andi ya. Oke ya, Yesus palsu yang disembah orang Kristen itu ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Ayat ini menyatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus pengkhianat dan keji. Mengapa saya berkata seperti itu ya? Dan doa yang kamu panjatkan pagi, siang, malam itu adalah sia-sia, alias tidak akan terkabulkan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang kalian sembah itu adalah sosok fiktif, alias tokoh buatan Paulus, kaki tangan dari pemerintah Romawi pada zamannya. Kita pakai data ya, ayat Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Yesus palsu, atau bukanlah nama sosok yang asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Romawi itu sendiri. Yesus palsu yang disembah orang Kristen ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan itu aku sudah narasikan tadi ya. Nama Yesus itu ada dua versi. Yang satu Yesus yang bernama asli Isu, yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa dalam bahasa Arabnya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani, Yesua. Nah, nama Yesua itu berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Isu. Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya, karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan menyelamatkan, bukanlah sosok nama dari Nabi sebenarnya yang bernama Isa. Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Yesus ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus itu. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami. Lanjut.